Selamat sore, salam. Pada sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kita masih diberi kesempatan beribadah pada saat ini, sekalipun di tengah-tengah keterbatasan kita untuk bersekutu dikarenakan pandemi corona saat ini. Baiklah, saat ini kita akan memulaikan ibadah. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa di sorga, yang kami sembah dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada sore hari ini kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau sudah memberikan kami kesempatan lagi untuk beribadah sekalipun di tengah pandemi corona saat ini. Ya Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Marilah kita menyanyikan pujian berkata, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Baiklah, mari kita masuk ke dalam firman Tuhan yang akan dipimpin oleh hambanya Kanalto. Sebelum itu mari kita menyanyikan pujian berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku. Terang bagi jalanku, firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersertamu selamanya. Silakan. Baik, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami sehari-hari, meskipun di tengah keterbatasan kami pada saat ini ya Tuhan. Tapi ini bukan menjadi penghalang bagi kami untuk tetap terus bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan masuk dalam renungan firman-Mu ya Tuhan. Suci dan kuduskan kami ya Tuhan, urapi akal pikiran kami, agar kiranya kami dapat mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama-sama pada saat ini ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan atas segala dosa-dosa yang kami lakukan menurut kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, shalom. Baik, saat ini kita akan
merenungkan sedikit sebagian dari isi firman Tuhan, yang mana perenungan pada sore hari ini itu kanal atau ambil bacaannya dari Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat 34 sampai 35. Saya ulangi, Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Jika sudah dapat, teman-teman sekalian ikuti, karena Tuhan akan bacakan bacaan Alkitab kita pada sore hari ini. Teman-teman ikuti di rumah pembacaannya sambil Alkitabnya dibuka. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya. Jadi firman Tuhan yang akan kami sampaikan pada sore hari ini yaitu tentang mengasihi. Nah, mengasihi di sini ini karena mau bahas kenapa tentang mengasihi. Karena mengasihi ini adalah satu hal yang penting untuk anak-anak Tuhan, terlebih kalau kita mau berkomitmen untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus secara sungguh-sungguh, yaitu mengasihi. Mengasihi itu bukan hal yang baru. Terlebih dalam bacaan kita atau dalam Injil yang kita baca pada saat ini, yaitu Yohanes, yang mana kitab Yohanes itu ditulis oleh Rasul Yohanes sendiri. Dan uniknya kasih itu sering banyak dibicarakan di kitab Yohanes ini. Nah, ini kalau mau bahas tentang kasih atau mengasihi. Penting nggak mengasihi itu? Penting, sangat-sangat penting bagi kita. Apalagi di saat kita sudah berkomitmen untuk ikut Tuhan Yesus secara sungguh-sungguh. Kita anak-anak Tuhan, remaja-remaja Kristen, saat kita mengambil komitmen untuk ikut Tuhan dan mau menjadi murid Tuhan Yesus, itu yang pertama-tama kita harus mengasihi, ya. Nah, perikop bacaan kita pada sore hari ini, judul perikop itu katakan perintah baru. Nah, sebetulnya ini bukan perintah baru, betul-betul baru, bukan. Tuhan Yesus mengatakan ini bukan berarti perintah baru dalam artian nanti pada zamannya Tuhan Yesus baru diajarkan mengasihi, tidak. Tetapi mengasihi ini sudah ada sejak dulu, sejak zaman perjanjian lama. Nah, teman-teman di rumah boleh buka Alkitabnya, ya, boleh buka Alkitabnya pada Imamat 19 ayat 18. Kita buka bersama-sama Imamat 19 ayat 18. Ya, kalau kita bacakan Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Ya. Pada bacaan di kitab Imamat ini sudah jelas bahwa mengasihi itu sudah ada dari zaman perjanjian lama. Dari zaman perjanjian lama, jadi bukan hal yang baru. Tidak, tapi kok kenapa Tuhan Yesus bilang ini perintah baru? Perintah baru di sini itu dalam artian bukan soal ini baru dikasih tahu, bukan ini nanti waktunya zaman Tuhan Yesus baru dikasih tahu, bukan. Ini dalam artian bahwa ini berbicara soal kualitasnya, ya. Kalau kita mau bahas bahasa Yunaninya panjang lagi, ribet lagi, nggak usah. Jadi maksudnya Tuhan Yesus mau kita betul-betul mengasihi sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar karena aturan dalam Taurat atau apa, tidak, tapi betul-betul Tuhan Yesus mau kita betul-betul mengasihi, ya, mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita manusia, ya. Dan itulah sebagai bukti bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus, ya. Nah, dan itulah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, terutama hukum yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita apa itu? Yaitu hukum kasih, ya. Hukum kasih yang terdapat dalam Matius 22 37 sampai 39. Teman-teman boleh baca di rumah nanti, ya kan, itu adalah hukum kasih, ya. Mana
Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi Tuhan secara sungguh-sungguh, dan setelah itu mengasihi sesama kita dengan segenap hati kita, ya kan? Dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, untuk mengasihi sesama kita manusia. Sekalipun mungkin itu entah kita teman kita atau mungkin saudara kita atau siapapun itu, orang terdekat kita, sahabat kita, itu mungkin membuat kita kecewa, membuat kita sakit hati. Atau mungkin ya pada saat ini ya, kita ambil contoh, misalkan zaman corona saat ini ya, banyak pendapat-pendapat yang berbeda, ya kan? Ada yang teori konspirasi, ada yang bilang ini sesuai firman Tuhan, ada yang bilang ini, wah inilah banyak lah, ya kan? Terjadi perdebatan di mana-mana, terjadi perselisihan di mana-mana. Tapi apakah ini membuat kita untuk tidak mengasihi sesama kita? Kan tidak, ya, tidak. Tetap kita harus saling mengasihi sesama kita, teman-teman kita sekalipun, sahabat-sahabat kita sekalipun berbeda pendapat, sekalipun mereka membenci kita atau apapun itu, tetap mengasihi. Karena itu adalah itu adalah membuktikan bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus secara sungguh-sungguh. Nah, kemudian kalau teman-teman baca lagi pada Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 di sebelah bacaan kita ya tadi ya di awal, ya. Itu dijelaskan perintah supaya saling mengasihi, ya. Pada Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Lebih pada ayat yang 12. Kenal tuh bacakan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita supaya kita saling mengasihi. Sekalipun berselisih paham, sekalipun berbeda pendapat, sekalipun mungkin sebelumnya dia membuat kita kepahitan, menyakiti hati kita, tetapi itu yang Tuhan mau dari kita, supaya kita saling mengasihi tanpa batas, ya. Saling mengasihi, anak-anak Tuhan itu harus saling mengasihi, remaja-remaja Kristen itu harus saling mengasihi, apalagi remaja Efata, remaja GKST Efata Palu, ya. Tidak ada yang namanya berselisih paham. Toh kalaupun ada berselisih paham, bukan berarti itu membuat kita membenci dia, ya. Bukan berarti itu buat kita ya saya tidak suka dengan dia, seumur hidup dia sampai mati, sampai beruban, saya tidak mau bicara dengan dia. Tidak seperti itu, ya. Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi, ya. Dan ini tentang kasih juga Rasul Yohanes menjelaskan pada kitabnya, yang berikutnya pada 2 Yohanes 1 ayat 5 sampai 6. Kita buka bersama-sama ya. 2 Yohanes 1 ayatnya yang kelima dan keenam, ya. Surat Yohanes, penulis kitab atau Injil Yohanes, itu Rasul Yohanes itu sendiri, murid Tuhan Yesus, ya. Nah, kalian tuh bacakan ayat 5 dan 6. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya, ya. Jadi Rasul Yohanes juga sudah menjelaskan bahwa kasih itu sudah ada dari zaman dulu, ya kan? Sudah ada dari zaman perjanjian lama. Ya. Ayat 5, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya. Jadi dari dulu-dulu sudah ada perintah untuk saling mengasihi. Bukan nanti pada saat Tuhan Yesus ada di dunia baru diajarkan tentang kasih, tidak, tetapi sudah ada dari dulu-dulu. Namun Tuhan Yesus mau kita mengasihi itu bukan karena hanya sekedar aturan, bukan hanya sekedar suatu perintah terus kan kita disuruh mengasihi, ya kita mengasihi, tidak, tapi Tuhan mau kualitas mengasihi kita itu betul-betul sungguh-sungguh dari hati kita. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, ya kan?
Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi sesama kita tanpa pamrih, ya, tanpa ada apapun, tanpa ada udang di balik batu, ya. Jadi sekali lagi, untuk menjadi murid-murid Yesus harus selalu saling mengasihi, harus ada kasih itu di dalam hati teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, ya. Harus ada kasih. Jangan pernah membenci. Kalau ada selisih paham, it's okay, cepat diselesaikan dan kembali membangun hubungan dengan baik. Jangan saling membenci dan harus selalu saling mengasihi, ya. Harus selalu saling mengasihi, ya. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita, bahwa kasih itu harus ada dalam hati kita dan kita harus saling mengasihi sesama kita. Amin. Untuk pemberitaan firman Tuhan. Nah, teman-teman, adik-adik sekalian, saat ini kita akan berdoa syafaat sekaligus mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Teman-teman tenang, kita berdoa, fokus menghadap Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih atas segala kebaikan-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau masih mau menyertai kami, ya Tuhan. Kasih-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami, sehingga dalam setiap aktivitas kami boleh melakukannya, ya Tuhan, dengan baik, karena kasih penyertaan-Mu ada pada kami, ya Tuhan. Meskipun di tengah-tengah keterbatasan kami pada saat ini, ya Tuhan, untuk melakukan aktivitas, untuk bersekutu bersama-sama dengan teman-teman kami, ya Tuhan, untuk kembali, ya Tuhan, beribadah di rumah-Mu yang kudus, ya Tuhan, dikarenakan masa pandemi coronavirus ini, ya Tuhan. Tetapi kami yakinkan, percaya Tuhan, ini tidak menghilangkan sukacita kami untuk selalu mengucap syukur di hadapan-Mu, ya Tuhan, untuk selalu berterima kasih, untuk selalu memuji, memuliakan dan menyembah Engkau, ya Tuhan, dan untuk selalu mendengarkan firman-Mu. Terima kasih pada sore hari ini, ya Tuhan, kami sudah boleh dilaut oleh kebenaran firman-Mu. Biarkanlah firman-Mu ini, ya Tuhan, boleh tertanam selalu dalam hati kami masing-masing, terlebih boleh mengajarkan kami, ya Tuhan, untuk selalu mengasihi sesama kami, ya Tuhan, tanpa pamrih, tanpa ada sesuatu apapun, ya Tuhan, karena itu yang Engkau ajarkan kepada kami dan itu yang Engkau mau, ya Tuhan, agar pada kami sebagai bukti bahwa kami adalah murid-Mu yang sungguh-sungguh, ya Tuhan. Terima kasih sekali lagi, ya Tuhan. Dan saat ini kami berdoa bagi bangsa kami, ya Tuhan, negeri kami ini di tengah-tengah masa-masa sulit, ya Tuhan, dalam memerangi pandemi ini, ya Tuhan, dan juga dalam masa sulit ekonomi yang ada, ya Tuhan. Semua kami bawa dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan kepada pemimpin-pemimpin kami, ya Tuhan, agar kiranya mereka dapat mengambil kebijakan yang baik, ya Tuhan, yang hanya berasal daripada-Mu untuk bangsa kami, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami juga mau berdoa, ya Tuhan, bagi semua orang-orang yang mungkin saat ini, ya Tuhan, lagi dalam masa sakit, ya Tuhan, entah itu mungkin terserang penyakit coronavirus, ya Tuhan, ataupun sakit penyakit yang lain, ya Tuhan. Kami berdoa bersatu hati, kiranya Engkau menjamah mereka, ya Tuhan, kiranya Engkau yang memulihkan mereka, Engkau yang membasuh mereka, ya Tuhan, agar kiranya mereka pulih dari segala sakit penyakit mereka, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan Yesus. Dan saat ini juga kami tak lupa, kami mendoakan kedua orang tua kami, ya Tuhan, dalam segala usaha pekerjaan mereka, ya Tuhan, dalam setiap aktivitas mereka. Engkau selalu bersama-sama dengan mereka, ya Tuhan, melindungi mereka dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan, ya Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai mereka. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih persekutuan kami ke depannya, ya Tuhan, yang ada, semuanya kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau selalu memberkati kami, ya Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk segala kebaikan yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Hidup kami, ya Tuhan, hanya kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni kami atas segala dosa-dosa yang kami lakukan menurut kehendak-Mu yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ini doa kami, sempurnakan dan layakkanlah, ya Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, ibadah kita pada sore hari ini telah selesai. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah tetap setia bersekutu di dalam Tuhan, meskipun di tengah-tengah keterbatasan
kita pada saat ini untuk bersekutu bersama-sama dengan teman-teman kita untuk memuji dan menyembah memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi terima kasih. Selamat sore. Shalom.